Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jawahir SPDI, Kepala Desa Labuhan, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang. Selamat datang di desa kami, Desa Labuhan, dengan slogannya manis, melayani, aspiratif, nyaman, indah, dan sejahtera. Selamat datang di desa kami. Iya Bapak, kita kali ini mau kemana ini? Kalau boleh diceritakan ke Vivin. TPS 3R, Ya. tempat pengolahan sampah, recycle, dan residu. Kira-kira pembangunannya sendiri? Ini bangunan ini sebenarnya salah satu upaya kami untuk menanggulangi sampah. Ketika berbicara pesisir itu kan berbicara kumuh, karena ini kita upayakan memang bagaimana mengatasi kekumuhan di wilayah kami yang pesisir ini, sehingga sampah-sampah yang ada di desa kami bisa diolah kembali di sini. Diproduksi oleh teman-teman. Vivin boleh lihat langsung ke dalam? Boleh. Ini belum beroperasi ya Bapak? Nah, kebetulan ini baru dibangun bulan ini, bulan November ini. Nah, kita tinggal tunggu serah terimanya saja. Karena untuk teman-teman yang mau mengelola ini sudah siap, namanya KPP. Siap. Berarti tinggal serah terima dan langsung dibuka aja? Langsung beroperasi saya pikir, karena teman-teman KPP sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, gimana cara pemilahan sampahnya, terus apa saja yang sekiranya bisa dibawa ke TPS 3R untuk diolah. Ini sudah dilakukan sosialisasi di bawah. Jadi nanti ketika nyampe sini teman-teman KPP sudah mulai mengolah. Sebenarnya ini fokusnya ke sampah organik. Oh, sampah lebih ke organiknya aja. Cuman karena teman-teman KPP punya inovasi, ada beberapa produk yang sudah dihasilkan oleh teman-teman Karang Taruna. Sampah ada yang sudah jadi batako dan beberapa kerajinan tangan lainnya. Jadi ini belum sama sekali disentuh. Berarti ini semua nunggu serah terima itu tadi, baru beroperasi. Untuk fasilitasnya sendiri Bapak ada apa aja gitu yang ada di sini? Ya, ini kita sudah sediakan roda 3 untuk mengangkut sampah, baik yang sampah lingkungan maupun rumah tangga. Dan ini alat pencacah, karena ini kan setelah dipilah dari rumah tangga atau dari lingkungan, kita cacah, setelah itu ada pengayak ini. Jadi sementara kita punya 2 alat, pencacah dan pengayak, karena itu yang terpenting. Untuk sampah dari masyarakat sendiri, kan ini ada 2 mobil nih. Ini orang-orang bisa langsung ke sini apa mereka yang jemput sampah-sampah itu tadi? Ada 2 sistem yang insya Allah teman-teman terapkan. Yang pertama itu teman-teman menjemput ke rumah tangga atau ke lingkungan, dan yang kedua kita sediakan bank sampah. Nah, ketika berbicara bank sampah berarti kan rumah tangga itu nyetor sampahnya, hingga dikelola seperti itu. Boleh kita jalan, kita lihat? Boleh. Ini belum sempat kita buka. Rencananya dalam minggu ini mau kita rangkai dan minggu depan diagendakan serah terima sudah. Jadi kita harapkan sebelum ke 2021 ini sudah beroperasi. Sudah beroperasi, ya betul. KPP itu kita sediakan kantor di dalamnya. Habis ini kita lanjut kemana lagi nih Bapak? Kita coba lihat, ada beberapa rumah tangga yang memproduksi, istilahnya kalau di sini ini home industry ya. Jadi ada beberapa produk yang dihasilkan oleh masyarakat itu yang kebetulan sudah ada labelnya, artinya sudah ada beberapa produk yang labelnya sudah cukup ini terkenal bahkan. Mari kita lihat. Oke.
misalnya saya menanyakan apa yang bisa desa bantu untuk memasarkan dia, apa saya kebutuh Ben? Ya untuk membrandingkan produknya khas Reseh. Ada kan lebih dengan itu. Yang membantu branding ini selama ini siapa? Branding sendiri. Karena khasnya Reseh pasti kerupuk kipas. Nah, maksudnya koknya hasil labuan gue khas Reseh. Berarti yang dibutuhkan dari desa fasilitas bener apa sehingga dia muncul misalnya. Masalah pengembangan usaha kerupuk, contoh kayak pembuatan kerupuk ikan, kayak amplang, kerupuk amplang. Terus untuk pembentukan kayak kerupuk yang bentuknya kayak karakter, kayak bisa buat bentuk cabai. Jadi kan banyak produk orang sakebe kerupuk ngari ya. Bisa ndak Ben mengkelompokkan jadi satu kelompok, tekuk Ben sepunya label ngalak di noreng kapi. Bisa asalkan satu resep. Nah ya resepnya deki Ben menawarkan mereka. Ayo jadi kelompokku, resepnya ini, kumpulkan teti Ben gitu. Ada beda orang yang saya setuju dengan rasa saya. Jutoi bahkan baru pemula ngebay. Aja cak mau ngebay ke Dina. Resep dari saya. Rul kok ngebay ya kerupuk 15 kilo. Kok ngebiakin berapa ya? Yot. Jadi bisa itu cak ngebiakin berapa 15 kilo. Jadi Jutoi tak mau tahu rasanya berapa deh. Bisa aja kaki narik semua orang-orang yang memproduksi ini menjadi satu resep pakalak Ben ngebay. Ben yang memasarkan. Insya Allah bisa asalkan satu rasa sama, terus bentuk sama warna. Maksudnya akan ada khasnya tersendiri. Kadang orang bentuk kipasnya itu kurang menonjol. Kadang Pak sekodeng-kedengan ya, sekodeng lanceng. Kadang bersetok buntok dua ya tas Ada jual berapa? Biasanya kalau harga umum 7.000, tapi untuk harga eceran, mana orang pendatang saya jual 7,5. Mengkosakin kok 10. 7,5 biasanya. Berarti ini sudah ya? Artinya kan sudah ini. Yang butuh dibantu kita untuk ini berarti ya? Kerupuk kipas. Kerupuk kipas. Nah ini modelannya. Habatus sauda. Konsep apa ya? Habatus sauda jadi campurannya pakai habatus sauda. Ada jinten hitamnya. Kalau dijual atau digoreng itu aroma jintennya kuat, tapi untuk rasa lebih kuatan rasa ikan ketimbang jintennya. Tapi kalau dimakan, yang mau rasa jinten tak pas kerupuk jinten deh ini kerupuk odeng. Kadang jadi orang ya kerupuk juga kan kok lagi betok tak bisa, mama. Kok ya betokan tak bisa ngkading kuring. Jinten kan bisa memberi, maksudnya bisa meredakan ya. Kocang siapa ya? Kan habatus sauda bisa meredakan batu. Bukan menghangatkan. Jadi bisa membantulah, meringankan, tidak menyembuhkan tapi. Kesulitan selama ini terkait dengan produk yang ini, kesulitan pemasarannya mengapa? Pemasarannya. Apa karena kemasannya saya tak bisa bersaing dengan yang ini misalnya? Atau memang sengaja untuk mempertahankan ciri khas? Sebenarnya ada kemasan tangkingin ada saya punya desain kemasan bagus. Desain kemasan itu harus memakan biaya banyak. Saya bisa menyicilnya dalam per bulan. Saya bisa menyicil berapa piece, tapi dalam 10 bulan harus habis. Rencananya sengko aja ada pengadaan kemasan itu saya mau jual ke teman-teman. Saya mau jadikan satu brand, satu merek. Tapi dengan catatan harus rasa sama dan bentuknya juga harus sama. Meskipun tidak harus, tapi mirip. Tadi yang sudah kami sampaikan adalah sebagian dari apa yang sudah kami lakukan selama ini, bahwa kemudian ada perubahan dari tertinggal menjadi berkembang. Ini hanya sebatas peralihan sebenarnya, peralihan
status. Tapi pada dasarnya yang terpenting adalah bagaimana masyarakat ikut membangun desa bersama-sama. Ini pada prinsipnya. Nah, yang sudah kita sampaikan tadi adalah sebagian kecil beberapa hal yang sudah kami lakukan, seperti misalnya sebagai pintu masuk desa kita sudah lakukan, kita bangun taman perbatasan. Dan sejatinya di perbatasan sebagian besar desa menggunakan gapura, kami coba untuk bangun yang berbeda. Kita bangun taman perbatasan. Namun bukan kemudian kita menghilangkan upaya untuk membangun gapura, tetap kita upayakan itu. Tapi mungkin pada tahun berikutnya. Terkait dengan lingkungan, kita alhamdulillah sudah punya bangunan TPS 3R. TPS 3R ini kami upayakan menjadi solusi bagaimana kemudian sampah-sampah di daerah kami, baik sampah lingkungan maupun sampah, kalau kami menyebutkan di sini sampah pendatang ataupun sampah rumah tangga. Kenapa sampah pendatang? Karena di pantai kami ini ada kiriman sampah dari luar. Nah, maka kami butuh penanganan ekstra terkait dengan sampah ini, tidak sekedar tempat pembuangan sampah atau sementara atau tempat pembuangan sampah akhir, tapi bagaimana sampah itu bisa kemudian kita kelola dan ada manfaat serta ada yang dihasilkan secara ekonomi di situ. Pada tahun pertama ini salah satu fokus kami juga di pelayanan. Nah, pelayanan di desa kami alhamdulillah kami standby dari hari Senin sampai hari Jumat full dari jam setengah 8 sampai jam 3 sore. Artinya kami berupaya maksimal bagaimana kami bisa melayani dengan baik masyarakat kami yang butuh pelayanan, terutama pelayanan kependudukan. Dan alhamdulillah perlu kami sampaikan juga bahwa di bidang pelayanan desa kami, Desa Labuhan, menjadi desa yang satu-satunya, kalau bahasanya di Spenduk Capil ini menjadi desa pilot project pelayanan kependudukan. Karena sampai saat ini 9 bulan kami melakukan pelayanan ini, satu-satunya desa yang bisa melakukan pencetakan KK, akte kelahiran, akte kematian, dan kependudukan lainnya selain KTP dan KIA sudah bisa kita lakukan di desa. Dan ini satu-satunya desa di Kabupaten Sampang. Dan insya Allah dalam waktu ke depan kita akan berupaya bagaimana pelayanan ini lebih memudahkan masyarakat. Karena insya Allah rencananya tahun depan kita akan memberikan akses pelayanan melalui smartphone. Ini konsep kita ke depan terkait dengan pelayanan. Infrastruktur misalnya alhamdulillah kalau di akhir tahun ini kita akan melakukan upaya pengaspalan di beberapa titik. Kalau yang sudah dilakukan sampai detik ini ada 2 titik, yang satu titik ini justru saya anggap paling berharga bagi kami, karena satu titik ini kisaran 22 tahun sama sekali tidak tersentuh, rusak dan sama sekali tersentuh, dan alhamdulillah baru-baru ini sudah kita spal. Satu lagi titik alhamdulillah sekalipun ini poros kabupaten, tapi alhamdulillah kita sudah upayakan ini bagaimana kabupaten memperbaiki jalan kami, alhamdulillah sudah. Nah, tersisa di akhir tahun ini insya Allah 2 titik lagi akan kita lakukan pengaspalan, itu di jalan. Nah, di lingkungan kita sudah pasang beberapa lampu, ada 170 tiang lampu sudah kita pasang di masing-masing dusun. Kebetulan ada 4 dusun di desa kami ini yang masuk desa pelosok. Nah, sepanjang jalan di 4 dusun ini kita sudah pasang lampu sebanyak 170 titik. Terkait dengan pemberdayaan, alhamdulillah teman-teman muda sekarang sudah sama-sama ingin bersama-sama membangun desa. Karena sampai saat ini kita sudah ada beberapa kelompok pemuda, kalau boleh saya sebutkan, seperti misalnya ada KPP khusus menangani bagaimana terkait dengan lingkungan sampah khususnya. Ada Pok Darwis, karena target kami 1-2 tahun ke depan
kita harus ada 1 atau 2 titik destinasi wisata di desa kami. Sehingga langkah awal kami kita bentuk Pok Darwis. Terus yang ketiga, kalau Karang Taruna mungkin hampir semua desa ada. Cuman bagaimana desa memberikan kontribusi terhadap Karang Taruna dan Karang Taruna berkontribusi dengan desa. Nah, ini sedang kita bangun sekarang. Ada juga kelompok kita sedang menjaring, bahkan sudah kita sampaikan bahwa kami butuh anak-anak muda yang hobi bernyanyi. Kita kumpulkan jadi kelompok paduan suara. Nah, kita sedang memfasilitasi teman-teman muda yang mau beraktivitas, yang mau berkreasi, kita bentuk kelompok paduan suara. Nah, mengenai UMKM, alhamdulillah sudah kita inventarisir. Itu di desa kami ada sekitar 28. Kalau angka pastinya sekitar 25 sampai 28 lah produk UMKM warga kami. Nah, produk ini, sebagian dari produk itu sudah ada SIU, ada PRT, artinya secara legalitas sudah ada. Cuman sebagian besar lagi ini tidak ada. Maka desa sudah merencanakan untuk mengawal UMKM, produk UMKM ini, bagaimana produk ini kemudian menjadi legal, layak untuk dipasarkan, dan ini bisa dipasarkan massal. Untuk tahun-tahun ke depan, kami berharap sebenarnya, kalau pertama yang kami ingin sampaikan bahwa ada harapan besar di kami pada tahun-tahun ke depan, bagaimana rencana pembangunan desa ini bisa melibatkan semua pihak, tidak hanya sekedar pemerintah desa, tapi masyarakat, baik itu masyarakat yang tua maupun tokoh-tokoh muda ataupun pemuda-pemuda lainnya. Artinya apa? Apapun kemudian yang terjadi di Labuhan, ini adalah peran semua pihak. Nah, apa sih sebenarnya yang diharapkan di Labuhan? Banyak. Kami sangat berharap bagaimana Labuhan yang sebenarnya posisinya ini sangat strategis. Kenapa bilang strategis? Karena Labuhan adalah ibu kota kecamatan. Jadi di Labuhan ini pusat kecamatan itu ada di Labuhan. Mulai dari kantor kecamatan, kantor Koramil, kantor polisi, kantor KUA, semua pelayanan kecuali puskesmas itu semuanya di Labuhan. Sehingga ini menjadi tanggung jawab moral bagi kami sebagai pemerintah desa, dan saya yakin juga bagi masyarakat, bagaimana kemudian desa Labuhan ini benar-benar menjadi desa yang beda dengan yang lain, baik dari segi infrastruktur maupun dari sosial masyarakatnya. Yang pertama yang saya harapkan adalah rasa kepemilikan masyarakat kami ini, bahwa desa inilah milik mereka. Desa ini milik bersama, sehingga kalau sudah merasa desa ini milik kita, milik bersama, kita akan bersama-sama melakukan pembangunan di desa, terutama dari sisi sosial. Karena warga kami itu kurang lebih sebanyak 6.800 jiwa, dan kurang lebih KK sebanyak 2.428. Ini tersebar di beberapa bidang pekerjaan. Dari 2.428 KK, sebagian besar adalah nelayan. Nah, bagaimana kemudian nelayan ini bisa memanfaatkan peluang, karena dari 70% penduduk kami nelayan dan 30% yang kurang lebih 60-40 lah, yang 60 nelayan, yang 40 itu tersebar di semua jenis pekerjaan. Nah, bagaimana kemudian hasil dari 60% ini bisa dimanfaatkan dengan 40%? Ini kemudian menjadi sinkronisasi pendapatan hasil tangkap nelayan ini bisa diproduksi di darat menjadi sebuah produk UMKM. Ini sinkron dengan apa yang saya sampaikan tadi. Nah, tidak ketinggalan pula terkait dengan pertanian. Di tahun besok ini kita sudah berencana untuk membuat kelompok tani percontohan. Jadi kelompok tani percontohan ini akan kami buat untuk menanam salah satu, apakah ubi-ubian, apakah itu buah-buahan. Tujuannya apa? Hasil bumi yang dihasilkan oleh kelompok tani ini akan diproduksi oleh kelompok UMKM, misalnya contoh ubi-ubian.
ubi-ubian ini hasil tanamnya nanti setelah panen ini akan disuplai ke kelompok UMKM ini yang bisa memproduksi keripik gitu. Kami berharap ke depan kami pemerintah desa dan masyarakat sama-sama mari kita membangun desa bersama-sama, dan kita sampaikan dan selalu sering kita sampaikan bahwa desa Labuan ini bukan milik kami, tapi desa Labuan ini milik bersama. Maka apapun yang terjadi di Labuan, apakah itu nanti upaya untuk melakukan kebaikan, pembangunan dan yang lain, inilah tanggung jawab bersama. Kami pemerintah desa hanya melakukan kewajiban kami, semua tanggung jawab kita bersama. Yang dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.